Oke, mendengarkan. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, jadi kesempatan kali ini kita kedatangan satu pemateri, ya sekaligus kita silaturahmi juga ya sama alumni, karena udah lama juga nggak ada obrolan sekitaran 1 bulanan ini juga. Dan informasi juga buat teman-teman, kalau misalnya nanti ada yang mau kenalan ataupun mau ngobrol sama Bang Resi, kalian bisa langsung aja chat di nomor WA-nya atau ya minimal LinkedIn-nya di ini dulu lah, diterima dulu. Nah, oke, kita kenalan dulu sama siapa sih sebenarnya Bang Resi ini. Oke, kita buka entire screen aja deh. Oke, jadi kalian bisa lihat ya di share screen-nya ini. Jadi Bang Resi ini dulunya itu tuh dia bendahara di angkatan 2018 ya, Bang? 2018 19. 19 ya, 19 di Seva. Dan kebetulan uh, fokusnya malah di mobile. Aku nggak ngerti itu gimana ceritanya dari bendahara bisa ke mobile. Agak absurd memang jujur. Tapi yang sedikit bisa aku kenalin, ya beliau fokusnya sekarang itu adalah di iOS dan juga di Flutter engineer-nya. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya seputar mobile development dan juga iOS ataupun Flutter, kalian bisa tanya langsung nanti ke Bang Resi. Nah, kalau kalian lihat di lini masanya di bagian bawah, itu tuh beliau pertama kali mulai karirnya di internship sebenarnya, internship di Citra Informatika. Nah, dilanjutin jadi tracer ataupun bendahara dan tutor Android. Nah, ini yang absurd nih, udah bendahara tutor Android lagi, emang gigi sih. Dan dilanjutin lagi, magang lagi di Chat aja sebagai iOS app developer dan juga di Volcatek. Nah, di Volcatek ini kayaknya banyak nih cerita yang nanti bisa di-sharing sama beliau di sini karena awal mula karirnya melonjak gitu. Dan dilanjutin lagi di sini ada Privy. Nanti bisa diceritain juga sama Boris itu Privy-nya gimana, dan juga di Bank Mandiri, ada juga nanti di BRI, dan diterusin ke yang sekarang dikerjain tuh di Memory Lane, Singapura ya, Bang? Ya. Ya, di Singapura. Jadi ngomongnya pakai bahasa Inggris, guys. Nggak pakai bahasa Indonesia lagi. Gila ya, Bang sih. Oke, kalau kalian lihat di angkatannya, nah ini nih, gak ada yang tahu kan? Channel beliau, nah sampai koor masa itu aja sampai, nah ini baru jiwa rentenir. Emang keren sih yang satu ini, dan bisa kalian lihat 2020. Nah ini beliau lah zaman COVID, sebelum COVID. Nah nanti kalian di asisten yang sini nih 2019 2020 bisa kalian lihat nanti ada siapa aja, keren-keren lah pokoknya di zamannya Bang Raisi ini orang-orang. Begitu guys. Ya, langsung saja. Aku kembaliin, aku terusin ke Bang Resi untuk materi yang bakalan dibawain buat hari ini. Oke, monggo Bang Resi. Oke, mungkin aku langsung share screen aja. Oke, bentar. Aman share screenku? Aman Bang. Oke, mulai aja ya. Selamat malam teman-teman. Mungkin pertama kalau yang bisa open cam, soalnya aku udah terbiasa open cam di overseas. Dan mungkin kita mulai aja topiknya. Mungkin topik pertamaku kepada teman-teman itu skala tentang bekerja di luar negeri sebagai developer. Dan slide-nya ini aku bikinnya pakai HTML web lah. Dan simple aja daripada ribet-ribet ya. Ntar kalian mutar-mutar melihatnya. Oke, terus oke. Dan webnya aku bikin pakai vibe coding. Nanti aku ceritain lah vibe codingnya itu gimana. Oke, mungkin perkenalan singkat aja. Namaku Ade Resi Mugara Bistiawan, asal dari Jawa Timur, Surabaya. Nah,
lulusan Telkom 2021 dan di Ceva itu sebagai bendahara dan tutor Android kalau dibutuhkan, soalnya kan ada tutor Android juga yang dedicated itu. Nah, terus aku juga ada websiteku sendiri, portofolio, mungkin kalian bisa buka sendiri kalau kalian pengen lihat. Isinya ya seperti ini, simple lah. Nah, mungkin itu aja dari penerangan singkatku, karena yang kalian cari ini isi materinya, bukan orangnya itu. Orangnya sih nggak penting sih, uang aja. Oke. Nah, uh, journey-ku atau pengalamanku itu berawal dari, mungkin kalau magang itu kita sisihkan dulu ya, karena magang itu topik yang lebih beda lagi sih. Pertama, aku dipercayakan sebagai mobile developer di Volkatek. Nah, Volkatek ini apa? Ini adalah startup baru banget. Jadi Chat Aja itu uh, ya nggak tahu ya, ini kabar buruk atau kabar baik buat kalian. Chat Aja itu kayak WhatsApp-nya Indonesia, buatan dalam negeri, tapi bubar. Nah, engineer-nya itu yang bubar itu bikin startup sendiri. Nah, startupnya Volkatek. Itu mereka 2021 itu mulai, aku ikut join juga. Jadi salah satu founder atau first developer di sana. Aku dipercayakan itu sebagai Flutter engineer, iOS engineer, sama Android lah. Skalanya makan full stack lah mobile ini. Nah, terus di sana itu juga karena aku solo, jadi tektokan atau bicaranya itu langsung ke CTO ku, namanya Mas Rahmat, kalau tahu. Terus dalam perjalananku itu nah mungkin kalian bentar, oh ya benar, oke. Sorry. Nah, dalam perjalanannya aku itu join ke Privy. Ini kan ada overlapping Oktober 2021 sampai Oktober 2023, dan di bawahnya itu ada Agustus 2023, kan overlap itu aku itu saat di Volkatek itu kena hijack saat COVID. Zaman COVID kan banyak itu talenta yang di hijack dari perusahaan lain ke perusahaan mereka sendiri. Nah, aku salah satunya itu di hijack sama Privy itu, sorry, itu bukan Agustus 2023, itu 2022 sih seharusnya. Oke. Nah, itu di Agustus 2022 itu aku ngomong, aku mau keluar Volkatek karena mau pindah ke Privy buat nge-expand knowledge-ku. Nah, ternyata Volkatek itu memperbolehkan double job. Nah, ini nggak bagus. Bukannya nggak bagus sih, ini tergantung kalian sendiri effortnya mau gimana ya, mau double job atau enggak. Itu diperlukan double job, dan aku double job di Privy sama Volkatek. Nah, dari Agustus 2022 sampai kalau nggak salah September 2023 itu ada pengangkatan karir itu sebagai intermediate iOS engineer sesuai yang kutuliskan, sampai di April 2024 karena aku keluar, lingkungannya udah nggak sehat lah. Soalnya pulang jam 4 pagi, berangkat kantor jam 10 pagi. Nah, itu kan udah nggak sehat itu dari manapun. Nah, habis itu aku pindah ke Mandiri. Dan ini memang ada yang bisa diterima aku itu di Mandiri sih. Jadi masa-masa susahku itu dimulai di Mandiri ini. Nah, di Mandiri itu aku sebagai software developer itu bukan ke mobile sih. Jadi ada miskomunikasi antara HR sama akunya. Yang awalnya itu nyari Swift atau iOS developer, tapi malah nyarinya desktop developer. Nah, itu aku otodidak. Ya, terima kasih kepada ChatGPT yang bisa bantu aku ngerjain jadi desktop developer gitu. Nah, habis itu setelah kontrak selesai di Mandiri, aku pindah ke BRI. Nah, di BRI aku sebagai senior iOS developer. Di sana aku langsung menjadi aplikasi Brimo, kalau kalian tahu aplikasinya BRI itu aku yang ngerjain, dan aku di produk saham. Jadi kalau ada saham-saham yang error ya maaf lah. Aku juga kesel juga ngerjainnya. Nah, nah sehabis itu di BRI itu aku cari-cari kerja karena aku nggak cocok di lingkungan Jakarta lah yang macet.
polusi lah, padat lah ini ya. Nah, akhirnya aku ada kesempatan di Memory Lane. Nah, itu dari salah satu koneksiku atau teman dekatku yang ku dapetin dari saat kerja di Privi. Katanya butuh mobile engineer, ya udah sama aku disebutin, coba interview, coba tes, one on one sama CEO-nya langsung, akhirnya lolos dan ya dan sampai sekarang dan di November kemarin itu ada pengangkatan 6 bulan review lah, performance apresial, dan aku diangkat jadi lead setelah 6 bulan itu. Nah, mungkin itu aja journey pengalamanku. Kalau kita sisihkan magang, freelance, atau hal-hal yang kecil lainnya, mungkin bisa ditanya nanti saat Q&A. Nah, udah cukup bacotnya ya, bacotannya buat diriku sendiri yang gak penting ini. Kita langsung ke itu, kesempatan kerja di luar negeri sekarang. Oke, pertama, apa sih alasan utamaku mau bekerja di luar negeri? Itu alasan pertamanya, itu kesempatannya atau pengalamannya itu kayak lebih banyak lah daripada Indonesia. Soalnya aku udah di startup, udah di uh, pemain industri kayak Privi, terus corporate juga, itu udah tiga tipe perusahaan udah aku masukin, dan semuanya itu kayak masih sama lah, 11-12 lah. Bahkan aku lebih prefer kerja di Privi daripada kerja di Mandiri atau corporate lainnya. Itu pengalamannya dikit banget itu aku yang ku dapetin. Terus negara yang mau kuminatin sebelum masuk ke Singapura itu awalnya ya, nah, corporate sucks itu kata Rahmat, bener. Nah, pertama negara yang aku pengen kerja lah itu awalnya itu Jepang, karena aku ibu kan, emang bau-bawang kayak gini lah. Nah, tapi setelah aku lihat work kulturnya Jepang itu nggak tertarik, akhirnya antara ke uh, impian sih Kak, benua Eropa ya, salah satu negara di benua Eropa lah, itu impian atau end goalsku ya. Terus kalau sekarang itu ya Singapura aku kerjanya. Dan apa sih pengalaman atau tantangan terbesarku ya buat sampai ke sini, itu pernah bahasa otomatis. Aku bahasa Inggrisku itu cuma pendidikan formal formal itu ya SD sampai SMA itu Inggrisku, sama kuliah sama ekstrakurikuler SMA aku dulu itu sempat ke kampung Inggris selama 1 bulan, itu day to day itu pakai bahasa Inggris, itu cukup membantu. Nah, kedua itu pertama aku kira skillku tuh nggak mampu gitu loncat dari lokal ke overseas itu. Terus ketiga itu topik atau flow interviewnya itu beda kali gitu. Kalau di Indonesia itu ya kalian tahu sendiri lah, kayak lulusan mana, terus skillnya apa, ya interview template lah. Tapi di saat aku interview di Memoryland itu beda banget sih. Dari awalnya itu tech lead yang interview, terus one on one sama CEO-nya langsung di startup ya. Dan startupnya itu startup AI gitu. Ntar AI ada pembahasannya sendiri. Nah, bagi kalian yang ingin bekerja di luar negeri, itu apa sih persiapan atau skills yang kalian butuhin itu? Pertama, bahasa otomatis. Ini mungkin ada yang mau bilang skill itu nomor satu, enggak. Bahasa, karena apa? Skill itu bisa diasah, dan bahasa itu ya sebelum kalian nge-show skill kan komunikasi dulu nih interviewnya. Mau itu interview via chat atau uh, online kayak gini kan. Nah, bahasa otomatis. Dan bahasa Inggris itu ya itu bahasa universal kan, mau di Jepang mau di manapun bahasa Inggris itu universal. Nah, terus mungkin kalian takut salah ngomong, ya itu harus belajar sih. Aku juga dulu takut salah ngomong, ya akhirnya belajar, mau
itu belajarnya itu sesimpel karena ML rata orang Indo semua ya, jadi nggak bisa ya. Aku dulu main game atau join komunitas game ngobrol pakai bahasa Inggris kan bisa itu. Ya ngobrol galur ngidur aja, nggak ada arah. Yang penting biasakan ngobrol sama orang luar pakai bahasa Inggris aja. Nah, terus uh, apa sih kedua itu skill ya, skill. Jadi skill kalian harus punya dulu juga, soalnya kalau udah bahasa otomatis ke skill. Skillnya itu kalian harus research dulu pasar luar negeri itu kayak gimana. Maksudnya setidaknya research ke pasar negara yang kalian tuju. Contoh Singapura, Singapura itu lebih ke kayak negara, karena negara maju itu AI-nya tuh berkembang pesat sih. Jadi kalau kalian kayak data engineer, ML engineer itu pasti dicari di sana itu. Nah itu sebenarnya research pasar. Ketika research perusahaan kalian, jujur untuk memulai perjalanan kalian kerja di luar negeri itu susahnya itu minta ampun emang. Dan kalian itu kemungkinan besar itu pasti ke filter dulu, dan itu realita. Nah makanya kalian harus research perusahaan yang kalian mau tuju itu beneran kayak aku mau perusahaan ini dulu nih, startup ini dulu. Research kapan mereka open job atau gimana mereka bekerja atau visi-visi, ntar saat ada kesempatan buat interview sama HR-nya atau CEO-nya langsung, kalian tahu perusahaannya gimana, ntar ya branding diri kalian lah kayak orang yang minat banget join ke perusahaan tersebut. Nah ini ada dari Mas Andi kan, kalau kalian belum tahu dia adalah Learn with Andi yang kreatornya itu. Nah, ini adalah kenapa kalian harus belajar terus. Jadi Mas Andi ini cerita nih, ada talent yang dikasih kerjaan onsite nggak bisa, terus saat kerjaan remote nggak bisa juga. Nah ini yang ku pengen tekankan kalian, belajar itu bukan berarti kayak aku belajar biar bisa kerja di sini, enggak, kan belajar aja nggak apa buat kalau ada kesempatan kalian bisa masuk atau bisa kalian terima. Kalau kalian nggak belajar, kesempatan datang, kalian nggak siap, lepas itu kesempatan. Nah ini ingat-ingat ini ya. Obat penurun tekanan darah, Mas Andi bilang sendiri ya. Nah terus CV, ini juga hal yang penting nih. Mungkin kalian sudah lebih paham ya, soalnya dulu jujur dulu aku belum kenal CV ATS ya, Application Tracking System. Jujur aja ya, aku bikinnya ini saat masih di BRI, aku bikin. Nah apa sih CV ATS itu CV-nya itu udah pakai format di mana itu bisa ke tracking atau bisa muncul di filteringnya HR. Jadi HR itu kayak apa ya, HR punya sistemnya sendiri biar kalian ngefilter CV-CV-nya itu cepat lah. Nah aku berharap CV ATS ini biar kalian itu filter pertama itu setidaknya lolos lah. Nah CV ATS ya seperti ini. Nah mungkin detailnya itu akan ku-share lebih lanjut. Nah kalian mau bikin CV ATS, nah ada beberapa poin yang kalian harus highlight sih kalau CV ATS kayak gini ya. Pertama, kalian lamar di tiap company, CV ATS kalian kemungkinan akan berbeda. Karena apa? Beda, mungkin company-nya itu beda visi dan misi, kalian customize itu tiap apply. Itu butuh waktu banyak. Tapi itu yang dipentingkan ke CV ATS biar kalian nge-show itu effort kalian itu ke hiring manager itu gimana. Terus kedua, kalian kalau nge-share atau ngasih nama di public profile kalian, misal LinkedIn, jangan pakai kayak linkedin.com/aderesi012 gitu. Itu jangan. Itu
itu di mata SR itu buruk, atau di tracking system juga bacanya buruk. Kalian bikin yang simpel aja, kayak namaku linkedin.com/adiresi. Kalau contohnya Arif juga linkedin.com/Arif Yusuf gitu. Yang simpel, yang mudah dibaca dan simpel, biar bisa. Terus foto itu ini juga kembali lagi customize CV tiap company ada yang butuhin itu foto, ada juga yang enggak. Kalau di kasusku ini enggak, jadi foto kemarin enggak aku cantumin. Terus keempat, jangan pakai bar graph yang persentase kayak gitu. Itu jujur nggak jelas dari dulu. Mau persentasenya 90%, 80% itu dari mana? Dari aku kah, atau dari hiring manager kah, atau dari Tuhan Yang Maha Esa? Kan kita nggak tahu semua. Nah, terus banyakkan kuantitatif. Nah, apa sih kuantitatif ini? Kalau kalian nggak paham, itu simpelnya. Nah, contoh, develop 5 iOS SDK. Jadi, perbanyak yang bisa nunjukin angka. Jadi, menurunkan crash rate dari 80 ke 40. Itu bagus itu. Jadi, apa yang bisa ada kayak angkanya, itu masukin. Itu kalau di CV Advice itu bagus itu. Daripada yang uh, paragraf yang isinya kualitas secara nggak ada angkanya, itu malah lebih buruk. Oke, nah terus tips ini, aku dulu pakai ini gini juga. Jadi kalian copy job description kalian ke ChatGPT. Nah ini comment prompt yang berguna ini buat kalian. Nah mungkin aku praktekin aja langsung ya, ChatGPT. Kita bentar, mana ya, ChatGPT LinkedIn ya, LinkedIn. Oh ya, tips pertama juga pakai ChatGPT. Kalau bisa pakai ChatGPT web ya, terus kalian aktifin fitur thinking biar jawaban ChatGPT itu nggak terlalu sampah lah. Itu kata CEO ku langsung itu di ngobrol. Oke, kita coba. Ada nggak? Oh ini, jangan. Bentar, ini aja, Indonesia aja. Hmm, oke. Nah, di sini LinkedIn kan kalian melihat itu job description-nya gimana, requirement-nya gimana, skill-nya gimana, responsibility-nya gimana. Kalian copy aja semuanya ini. Copy ke ChatGPT, sorry. Aku juga nggak hafal juga. Oke, oke, copy semuanya. Oke, ChatGPT. Nah, ya kalian copy job description-nya, ya kasar aja kalau pakai ini. Ntar ChatGPT yang mikir. Kita mah bodo amat pakai user. Terus kita copy si CV kita, sorry. Oke, nah, kalian copy itu semua CV kalian, job description. Nah, biar ChatGPT yang mikir. Inilah gunanya AI ya. Ya, walaupun AI itu bermata dua ya penggunaannya. Nah, di sini ntar ChatGPT itu akan jelasin mana strength-nya, quick apa tipsnya, gap-nya gimana, terus skornya itu berapa. Nah, ini yang aku maksud, kalian tiap
job offer itu CV kalian pasti akan beda. Karena apa? Ada scoring kayak gini. Pasti kalian ya pengen lah skornya itu setinggi mungkin biar kemungkinan lolosnya itu lebih banyak. Dan itu emang kembali lagi itu effort banget. Aku juga ngakuin kalau disuruh bikin CV tiap aku apply itu wah malesnya minta ampun. Tapi ya kembali lagi effort selalu berbanding balik sama sukses berbanding balik sama effort kita. Oke, mungkin CV ATS kilas itu aja, sama kalau yang mau screenshot ini atau foto biar kalian nggak lupa. Nah, ini mungkin ada panjang ini saat interview prosesnya. Jujur itu uh, oke, jujur interview di Memory Land itu bukan interview pertama buat pekerjaan luar negeri pertama bagiku. Sebelumnya itu aku udah 2 kali interview. Di pertama itu kerja remote juga, tapi startupnya itu software house sih, tepatnya software house di Australia. Nah, itu nggak lolos di tahap interview. Aku kurang tahu, nggak ada feedback juga. Kedua, interview buat bekerja di Arab Saudi itu secara interview itu lolos, tapi administrasinya itu lama banget, jadi keburu ke hijack di Memory Land ini. Nah, saat Memory Land ini aku interviewnya itu pertama interview secara singkat dulu, perkenalan lah, banget lah yang kalian tahu. Terus akhirnya take home test. Nah, take home test ini pertama kali take home testku itu aku beneran kayak culture shock gitu. Jadi di Indonesia itu kalian nggak boleh buka open internet atau ngerjain tes-tes kayak gitulah. Kalau atau live coding lah. Ini bukan live coding atau jadi take home testnya itu kalian di mana harus menggunakan AI. Jadi menggunakan AI itu adalah nilai plus di company-nya, soalnya company-nya berbasis AI juga. Nah, ini jujur aku culture shock karena aku belum pernah vibe coding sama sekali. Wah, ini vibe coding. Nah, nanti gimana ini aku? Akhirnya aku sambil belajar sambil ngerjain tes itu. Terus ternyata setelah interview selesai, aku presentasi hasil codeku. Otomatis dalam bahasa Inggris semua ya. Kenapa aku gini, kendalanya apa. Intinya aku ceritain semua lah dalam bahasa Inggris. Nah, setelah itu lolos aku di tes pertama itu. Tes kedua itu interview sama tech lead. Nah, interview sama tech lead ini lebih mengenal secara personalku sih. Jadi aku cerita journey-ku gimana, kenapa sampai sini, apa yang aku kerjakan semuanya itu produk-produk apa yang aku pegang itu aku curahkan di sini. Dan jangan lupa senyum. Jujur, salah satu nilai minusku saat interview di Australia kemarin itu aku kurang senyum. Kayak aku nggak excited atau apa ya happy dalam kesempatan chance-ku kerja di luar negeri. Dan dalam interviewku di Singapura kemarin nomor lain itu aku sumringah. Kalau kalian paham ya, sumringah, senyum lah ininya. Itu asik lah ininya. Akhirnya tech lead-nya itu ngeliat aku asik juga, kita ngobrol sana sini lebih kenal personal, dan akhirnya lolos juga dan masuk ke tahap terakhir, itu interview sama CEO-nya langsung one on one, orang Singapura sana. Namanya Jason, dia mantan data engineer dari Grab Singapura. Nah, ini deg-degan sih aku, soalnya kan udah gagal 2 kali gitu kan, dan ternyata aku bicara juga dia lebih ke personal juga, pengalaman karir itu ya disinggung dikit lah, tapi masih disinggung dikit. Terus yang bikin beda itu apa ya, aku bilang rasanya itu dia lebih mempertanyakan aku apa sih mau kontribusiku, apa arahku, end goal, apa goalsku di tahun depan itu gimana aja, terus gimana aku
ngehandle manajemen waktuku karena ini kerja remote kan, aku nggak diawasin sama sekali dan nggak semua orang itu cocok kerja remote. Nah, dan dia juga masih bisa toleransi dengan bahasa Inggrisku yang masih apa ya, logat Jawanya masih kerasa gini. Nah, itu dia masih bisa tolerin. Dan dia juga nge-encourage aku buat selalu ngomong, mau itu di interview sampai di kerjaan nanti pun dia encourage buat aku tetap ngomong atau speak up. Nah, mungkin itu sih secara kasar ya proses interviewku itu saat di Memorial itu. Nah, work ethic sama culture shock. Oke. Pertama, aku nggak bisa bilang semua tempat ya ini otomatis, soalnya tiap company beda, etiknya beda, kulturnya beda juga. Hal yang pertama aku work ethicnya itu pertama remote-nya itu bebas, nggak ada micromanagement sama sekali. Itu wah, itu menurutku tempat perusahaan yang nggak ada micromanagement itu tempat paling cocok buat diriku. Soalnya aku nggak mau di manage sedetail atau sekecil apapun itu. Nah, terus kedua itu karena remote, work ethicnya itu selama bisa kita commit task yang kita udah di assign itu sama CEO sama PM itu nggak masalah mau dikerjakan di malam hari, tapi dan kita harus juga aware sama perbedaan waktu Singapura sama Indonesia. Itu untungnya karena Singapura sama Indonesia itu berdekatan, perbedaan waktunya itu cuma 1 jam doang. Jadi misal ada meeting, CEO ku bilang jam 10, berarti aku harus tahu dan langsung sadar bahwa meetingnya di jamku itu jam 9. Nah, terus kedua, culture shock. Culture shock mungkin yang paling berdampak itu vibe coding. Asli, AI. Aku awal join itu langsung dicekokin sama vibe coding, per AI-an, tips and trick buat vibe coding, segalanya itu dicekokin lah. Kayak awalnya aku kayak nge-sepelin kayak AI coding pakai AI itu emang ada gunanya enggak sih? Kayak aku masih kayak ragu tuh. Dan di sini aku beneran kayak ya aku pengen apa kalau bisa dimanfaatin AI yang ngoding. Aku mah nyantai lah atau liatin taks-taks lain, review. Itu pertama culture shock, soalnya beneran guys, kalau kalian ke luar negeri AI itu wah kencengnya itu bukan main, apalagi negara maju ya, AI-nya itu bukan main itu teknologinya. Jadi di kehidupan sehari-hari itu AI udah merajalela ya, dan itu penggunaannya itu udah persentasenya tinggi juga, apalagi di Singapura juga. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku share ya untuk perusahaanku, soalnya jujur tiap work ethic sama kultur itu akan beda banget di tiap perusahaan. Nah, ini contohnya program zaman now. Nah, aku sama quotes-nya ini. Jadi biarkan AI yang ngoding, kita mah scroll Facebook aja. Beneran itu, aku kayak AI yang ngoding, aku entah itu review PR, brandsku, atau review, atau kita real aja. AI yang ngoding, aku entah itu tidur, atau minum, atau makan, kita terus kalau AI-nya selesai ngoding, kita review. Jangan lupa, review AI code yang udah kalian bikin. Ini mistake-nya file coding salah satunya. Kedua, itu kalau kalian junior, terus segalanya kalian pakai AI, logika kalian akan tumpul sih. Mungkin bukan tumpul sih, tapi lebih ke kalau ada error yang AI gak bisa mecahin, atau kalian bikin sesuatu itu masih bingung kayak kasar gitu. Contoh yang bagus, misal aku sebagai yang udah paham Flutter ini, aku pengen bikin animasi slide in slide out. Nah, aku udah tahu nih variabelnya animation controller butuh apa aja, terus letaknya di mana aja. Aku bisa nge-prompt AI yang sedetail mungkin. Nah, itu kan mangkas waktu itu, biar aku nggak ngoding atau apa, biar leha-leha lesehan tiduran itu kan bisa aja itu. Nah, itu gunanya AI di developer sekarang. Di Indonesia itu rate-nya itu masih dikit loh, serius.
Aku udah berapa kali pindah perusahaan itu pipe coding masih belum ada, itu harus di pribadi itu loh. Bahkan di BRI kemarin pipe codingnya itu masih selevel terminal doang. Terminal pipe coding mah gunanya dikit, ini kan ada historinya, jadi tinggal pencet arrow atas ada, bisa udah. Itu menurut vibe codingku ya. Jadi aku harap kalian nggak terjerumus ke sisi dampak negatif vibe coding. Karena apa? Aku vibe coding, aku bisa bikin presentasi slide dari website ini. Ya kali kalau kalian nggak belajar, bisa aku ambil tuh pasar web dasar kalian itu kalau kerja nanti. Jadi belajarlah AI. Oke, dan ini adalah motivasi kalian ya. Aku dari dulu, ini quote-nya ini kok ambil dari dokter Indonesia, lupa aku namanya. Kalau belajar itu bukan ngejamin sukses, tapi belajar itu meningkatkan kalian persentase buat hidup layak. Itu jam sih, tapi itu realita ya. Aku sebisa mungkin, serealistis mungkin, bahwa belajar itu ada 3 kemungkinan. Belajar itu bikin kamu itu hidup layak, atau bikin kamu hidup layak. Kedua, mencari kesempatan biar kamu hidup layak. Ketiga, mempersiapkan dirimu ketika ada kesempatan itu datang dan kamu bisa hidup layak. Itu 3 itu course-nya itu rada kejam sih kalau dipikir-pikir ya. Tapi ya realita kayak gitu kan. Kalau kalian nggak berhenti belajar lah, misal anak coding gitu, wah dibabat habis sama senior sebelah yang belajar terus. Apalagi sekarang ada AI, gusur lagi. Jadi kejam, tapi emang realita kayak gitu. Jadi belajarlah biar kalian bisa hidup layak gitu. Jangan poro-poro hidup sukses, hidup layak aja dulu. Itu kembali lagi kejam tapi realita gitu. Nah, mungkin itu aja dari aku ya. Itu secara besar banget itu. Itu presentasi yang ku bikin dari AI juga. Jadi mungkin langsung ku lempar ke Arif ya buat Q&A. Oke, thank you, Bang Resi. Sebenarnya ada beberapa yang bisa aku tanyain sih sebelum ini ya. Tapi kira-kira ada nggak nih teman-teman yang mau nanya dulu nih sebelum aku yang nanya? Apa ini? AI bet if you are clueless. Nah, AI if you are an expert. Iya benar. Karena kalau nggak punya fundamental, pakai AI, keenakan, nggak bisa debug, selesai hidup Anda. Itu yang sering terjadi sama yang fundamentalnya masih ini banget, masih ayam banget lah istilahnya. Tapi ya aku pribadi pun jujur, fundamental nggak sebagus itu juga. So ya sama-sama belajar juga lah guys gitu. Apalagi vibe codingnya juga masih baru ya. Dan beberapa dari kita mungkin masih kaget-kagetan gitu. Ini makhluk apa gitu? Nggak pernah gue denger ini. aku apa ini? Setiap hari itu meme-nya pasti ada dipecut tuh developer. Nah, itu tuh. Yang biasanya orang copy kode langsung ke ChatGPT. Nah, sekarang dibuat di VS Code langsung. Dan masalahnya vibe code di mana-mana. Sampai di sekedar bikin desain aja ada Stitch, ada Vino. Anda mau pekerjaan Anda hilang. Sekarang kursor aja ada inspektornya tuh, visual Iya, editor. iya, asli. Oh ya. Wah, aku yang pakai kursor kaget ini. Terus sadis jujur. Ada yang anti graffiti tuh bang, punyanya Google. Ya, anti graffiti kaget aku juga. Sadis itu aja. Jujur itu sadis. Aku waktu pas nyoba, ini udah gratis, bisa dipakai sampai sedalam itu. Ya emang di bugnya masih rada-rada ngehe ya, cuman ya alhamdulillah Baru kan. ya lumayan berubah lah. Gemini gila perkembangannya. Oke, kita lihat. Yo bang, dari aku ada pertanyaan nih. Nah, Tadi yang belum sempet ini sih, belum sempet kesebut kayaknya. Mungkin buat beberapa yang mau nyoba juga ya, yang mungkin udah pernah part time
mungkin udah ada jam terbang juga di basic pekerjaan yang sebelumnya gitu, entah kontrak atau something. Eh, Kalau dari Bang Resi sendiri tuh dapat yang sekarang as a remote developer overseas itu dari gimana Bang? Karena aku juga sama overseas juga. Nah itu dapatnya itu dari referral dan mostly itu kayak gitu Bang, dari teman-temanku yang lain juga yang overseas rata-rata mostly dari referral. Nah kalau dari Bang Resi gimana tuh? Karena kemungkinan mungkin yang lain juga mau nyoba, tapi kalau harus nunggu referral kan they don't know dari siapa gitu. Bener gak? Nah gitu sih. Oke, makasih Andre. Untuk kasusku sendiri, pertama aku mulai aja masa pencarianku remote itu bermula di BRI yang udah kayak anjing seks parah ini kerja di BRI, nggak mau lagi aku di Jakarta sama atau korporat. Itu pertama aku join namanya itu teman remote di LinkedIn itu ada tuh, ketik aja hashtag teman remote itu muncul cara joinnya gimana, ada WA-nya. Nah WA-nya itu isinya orang-orang yang mau kerja remote, yang udah kerja remote, atau yang mencari pekerjaan sekalipun itu ada. Jadi kita tuh saling share di situ. Mau itu tips and trick kerja remote atau loker ada itu bisa kusar sekarang itu loker itu kerja remote itu. Tapi aku mau kalian yang mau effort sendiri, mau join ke teman remote kayak gitu. Terus kedua, emang yang dibilang Andre itu realita bahwa dari Indonesia orang yang keterima kerja remote dari jalur tanpa referral itu cuma persentasenya itu 22%, itu datanya dari teman remote juga yang recap. Rata-rata itu referral. Nah bagusnya itu kalau teman remote kalian join, aku yang masuk ke Arab Saudi, Australia itu nggak kenal orangnya, tapi aku kenal dari teman remote. Jadi Mas saat dia share, aku apply di sana, Mas aku ingin join bla bla bla, aku udah kirim email. Akhirnya secara nggak langsung itu referralmu itu dari teman remote. Jadi kalian sering-sering aja ikut komunitas yang pencari pekerjaan yang remote overseas kayak gitu. Contohnya teman remote yang atau yang berbayar kalau rezeki kalian ada kelebihan itu Learn with Andy gitu. Itu dia bagus itu. Soalnya dia nggak hanya share pengalaman luar negeri juga, tapi coaching juga, gimana bikin CV, interview kayak gitu. Nah aku kan bokek kan, cicilan masih ada, jadi nggak bisa berbayar kayak Learn with Andy kayak gitu. Nah itu sih tipsku, jadi ikut aja komunitasnya itu. Oh, thank you Bang. Oh ya, Ya. ya karena ngomongin referral nih, ya. Jadi aku juga mau nge-refer. Ya. Jadi kantorku lagi buka Odoo Full Stack Developer ya guys ya. Sama ya Odoo Full Stack Developer ini bahasnya tentang ya Odoo tuh ERP ya. Terus kedua ada Full Stack Developer, ini minimum of 2 years of experience di React, Angular, or Vue. Ya, in case siapa yang mau tinggal teks aku aja. Tinggi. Sebenarnya komunitas. Thank you Bang Andre referralnya juga. Nah itu kalau ada teman-teman yang punya skill di Next.js, Angular, or full stack lah umumnya ya. Karena kayaknya full stack ini merajalela dah sekarang. Orang pada switching dari microservice ke ini dah, ke monolith lagi. Cuman nggak tahu ya secara gimana bakal berkembangnya dunia ini, ya mari kita lihat guys. Oke, ada lagi yang mau nanya? Oke, Mas Erlangga. Monggo. Mas Wakoor gua, anjay. Wakil koor yang tidak pernah terlihat. Oke, Mas Resi, makasih ini materinya. Mau tanya Mas, kemarin tuh aku sempat ini ya, ada ini wawancara gitu, kerjaan juga. Jadi sistem analis. Sebenarnya nggak niat mau kuambil, tapi ya cari aja pengalaman wawancara gitu. Ya. Nah,
mungkin kalau pertanyaan teori-teori itu mah kan ya jam terbang lah ya apa yang kita kerjakan dan seterusnya gitu. Nah, aku nge-freeze itu ketika dihadapkan pertanyaan yang simpel. Expected gajimu tuh berapa? Nah, itu kira-kira gimana cara kita tuh bisa tahu gitu lah. Gaji yang layak untuk kita itu seberapa gitu ya. Dan yang yang masih yang kira make sense lah ya untuk kita berikan ke perusahaan itu tuh gimana, dan gimana cara kita juga ngitung mungkin dari pengalaman, apakah indikator tahun pengalaman kerja itu bisa dihitung, atau misalnya jenjang pendidikan pun juga bisa nanti jadi indikator penghitung gitu, gimana Mas? Terima kasih Mas. Oke. Akan aku jawab dua tipe jawaban. Pertama, kalau dari skopnya itu Indonesia, itu langsung aja tembak budget maksimal dari perusahaan itu berapa. Itu kalau Indonesia ya, tembak aja langsung. Soalnya pasti mereka ada budgeting sendiri buat nge-hire. Jadi Indonesia itu jeleknya itu kalian nggak diukur dari skill kalian, tapi langsung dibudgetin dari awal. Jadi interview tuh lolos nih, ABC itu 3 peserta yang lolos. Nah, dari 3 peserta, mana yang mau budget yang perusahaan kasih. Jadi mereka itu ambil yang itu. Itu realita perusahaan Indonesia sekarang ya, rata-rata itu. Jadi budgetnya udah fix, tinggal nyari orang yang mau aja dari budget itu. Nah, kedua, kalau skopnya itu perusahaan yang udah, contoh lah ambillah Tokopedia atau Unicorn atau Baset kau dulu. Oke, sorry. Nah, kalau kalian skupnya itu luar negeri kayak aku sekarang, pertama research pasar. Contoh, aku bahkan tahu range gaji startup di Malaysia itu berapa. Itu kisarannya kalau di Indonesia itu, kalau remote Indonesia ya, itu 10-12 juta. Itu startup Malaysia. Kalau startup Singapura itu range-nya itu dari di angka 13 sampai 18. Itu research, itu pasar, beneran riset pasar, tanya-tanya. Kembali lagi aku tanya ke teman remote, siapa yang kerja di sana, range-nya itu berapa yang mereka tahu. Nah, itu aku kumpulin data-datanya. Nah, terus kalau pertama, terus ekspektasi gaji. Nah, di sini kalau dari pasar nih, contoh lah, ambil kalau kalian research-nya itu ke negara Malaysia, 10-12 startup. Kalian targetnya startup juga. Nah, kalian juga ambil jujur ke diri kalian gitu. Atau bahkan ngobrol sama ChatGPT, gunakan AI sebaik mungkin. Kembali lagi, ngobrol sama AI itu nggak ada yang larang gitu. Kayak gimana tips and trick-nya, pasti AI itu ada datanya. Nah, dari situ kalian, oh aku kurangnya ini itu tuh. Bahkan kalau kalian benar-benar yakin, kayak udah wawancara nih, udah sumringah semua lah, udah kalian jawab bisa semua, bla itu tembak paling atas dari research pasar yang bisa kalian ambil gitu. Semisal kalian udah merasa jago banget nih di offering ini, ambil paling tertinggi. Contoh yang tadi aku bilang, range Malaysia itu 10-12, tembak aja langsung 12. Nah, itu dari situ mau keterima atau enggak, atau ada negosiasi, itu balik lagi ya, itu ke diri kalian, mau dinego atau enggak, mau berapa range-nya itu turun berapa, itu kembali lagi ke diri kalian. Jadi kalau di Indonesia tembak, kalau di luar negeri atau perusahaan yang bagus di Indonesia, research dulu. Nah, research kalau di Indonesia itu mungkin cari, aku nggak tahu ya berapa persen orang yang Indonesia lakukan ini. Soalnya ada beberapa orang di Indonesia itu kalau mau join ke perusahaan, contoh Tokopedia gitu, dia itu connect ke orang-orang yang kerja di Tokopedia, connect. Kalau udah habis connect, mereka itu bertanya ke orang itu yang berhasil di-connect. Nah, itu bertanya kayak range-nya itu berapa, work culture-nya itu kayak apa. Intinya lagi research perusahaannya dulu. Itu yang penting sih. Oke Mas, mungkin ini biar apa ya, biar ini mungkin sambil cerita juga yang tadi aku lanjutin gitu. Posisinya kemarin itu kan
jujur aku nggak sempet research. Kan harusnya memang research ya untuk gajinya itu job misal sistem analis itu berapa dan seterusnya. Nah, kalau misalnya posisiku itu kemarin tuh ada kayak third party gitu, nawarin mau nggak gitu. Nah, aku langsung simpel aja tanya, budgetnya berapa Mbak gitu Mbak, buka-bukaan. Sana biasa nggak ngasih tahu ya Mas, nggak ngasih tahu lah, nggak ngasih tahu. Terus sana tanya ke saya gitu kan. Eh, terus saya jawab aja 15 Mbak gitu, 15 gitu. Nah, sana bilang, oh oke masih masuk gitu kan. Posisi kerjaan di Jakarta Barat, Jakarta Barat ya. Tapi aku nggak tanya 15 ini tuh apakah take home pay apa nanti masih kena potongan pajak-pajak zolim ini pemerintah ini nggak tahu ya. Yang nggak baca misal 15 take home pay gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya, apakah dengan budget segitu di Jakarta, ya mungkin Mas Resi pernah lebih berpengalaman ya di Jakarta gitu kerja, itu worth it atau enggak gitu Mas? Oke, aku kembalikan lagi ke perusahaan apa yang kau ambil ya. Pertama, 12 juta baik take home pay ataupun tidak di Jakarta itu lebih dari cukup menurutku. Soalnya dulu aku itu ngekos itu 30 menit lah jalan kaki ke kantor BRI, itu 1.600.000, itu kamar mandi dalam segala macam udah lengkap lah, parkiran juga ada. Terus makan mungkin terlalu berlebihan kalau mahal ya. Soalnya aku itu masak nasi sendiri buat hemat. Jadi sebulan itu mungkin 2 atau 3 juta lah paling maksimal, itu makan doang ya. Belum nongkrongnya itu. Aku anaknya introvert atau nggak ada teman, jadi nggak nongkrong lah. Terus pengalaman atau apakah worth it atau enggak, itu tergantung ke diri kamu sendiri. Aku kan sudah bilang, aku nggak cocok hidup di Jakarta. Kayak Jakarta tuh segalanya tuh cepat, udah cepat, macet, polusi, udah komplit lah. Oh no, itu contohnya Sarul itu dia yang udah di Jakarta, Tangerang kayak gitu udah muak dia muka-mukanya itu. Nah, itu sama kulturnya itu beda lagi nih. Jakarta, Bandung, Surabaya. Jakarta politiknya kerasa di korporat, udah aku nggak tutup mata, politiknya kuat, kamu bisa dibully sampai keluar kerjaan itu pun ada, dan aku melihat di mata kepala sendiri itu beneran terjadi. Jadi kembali lagi, itu research company itu emang butuh sih. Oke Mas. Ini ada yang mau tanya lagi nggak yang lain? Kalau enggak, paling aku mau tanya ini sih Mas. Paling kira-kira ini Mas, hal-hal yang mungkin penting ditanyakan tapi itu sensitif, misal ke reviewer atau nanti ke yang nggak interview tuh apa aja gitu Mas. Yang misalnya kayak ya apalah gitu, kayak yang ini yang nggak berani kita tanyakan tapi harus kita tanyakan gitu Mas. Mungkin nangkep sih, tapi sensitif itu apa ya, ada kalanya itu perlu ditanyakan, kayak contoh budget. Seharusnya budget itu sensitif, tapi kan di Indonesia itu kulturnya kayak gitu kan, budgetnya udah fix, tinggal cari. Itu realitanya ya emang harus ditanyakan walaupun sensitif ya. Malah hal-hal yang nggak ditanyakan itu yang penting. Malah contoh yang tadi, banyak orang yang nggak nanya gaji itu take home pay atau enggak. Itu pertanyaan yang nggak sering ditanyakan, tapi harus yang kalian tanyakan. Emang ini take home pay atau enggak? Itu BPJS, THR, bahkan THR itu kalian tanyakan. Kenapa? Di Jakarta ada perusahaan atau outsourcing yang nggak ngasih THR. Itu kalau nggak tanya itu, wah hilang itu THR kalian itu. Tunjangan-tunjangan juga ya Bang? Iya, itu hal yang simpel yang mungkin kalian pikir sepele, ngapain ditanya. Padahal itu hal yang penting. Asuransi, BPJS, hal yang sepele. Tapi ini ternyata kalau kenyataannya. Contoh lagi, terus pajak gitu, apakah pajaknya udah dipotong atau enggak gitu kan, kita nggak tahu gimana perusahaan itu. Jadi
hal sepele pun harus wajib ditanyakan. Oke. Kalau kerja di luar negeri itu asuransi BPJS itu dapat nggak sih Mas dari perusahaan yang luar negeri itu kan dia di luar negeri ya? Aku nggak tahu tuh gimana mekanismenya. Oke, kalau di tempatku dia nggak ada. Jadi mau kalian mau apapun asuransi itu ya dipotong dari salari kalian sendiri, kalian daftar sendiri atau apa. Tapi beberapa kalau perusahaan besar ada teman kerja kita di remote, teman remote di WA itu namanya siapa ya Pak? Mas Eka kalau nggak salah, Mas Eka Nur Hasan atau apa gitu. Dia itu kerja di Jepang dan dia dapat asuransi kayak asuransi swasta. Kan swasta itu biasanya internasional kan. Nah, dia dapat kembali lagi ke perusahaannya itu masing-masing. Contoh, di perusahaanku sekarang yang Memory Lane itu pertama gaji itu udah take home pay. Kedua, aku dapat reimburse kalau kalian pakai GitHub Copilot, Cursor, Tree atau Applied Coding Tools lah. Kalian dapat gratis itu. Oke. Mas Erlangga ada pengalaman nanya gaji berapa ya Pak? 12, 13, 15 gitu ya? Itu saking bingungnya aku nggak mikir. Aduh, nanya gaji mah tembak langsung. Gini Mas, mungkin ini pertanyaan. Kemarin tuh aku juga sempat ditanyain. Sebelumnya gaji di kantor sebelumnya tuh berapa? Ya aku jawab lah realitanya, tapi kecil banget lah intinya. Nah, jauh lah dari yang ku ajukan misalnya yang 15 itu ya. Nah, ini kalau ditanyain gaji sebelumnya berapa? Kita ngibul aja misalnya 10 atau jujur misal cuma 6 juta gitu ya, ngomong 6 juta gitu. Nah, oke. Kalau pertama kalau bohongmu itu posisinya enak, bohong aja. Nah, realita kalau di Indonesia udah aku nggak akan bohong-bohong atau gimana. Kalau bohongmu itu tepat, bohong aja. Kalau bohongnya itu kayak nggak butuh pembuktian nih, slip gaji sebelumnya. Nah, bohong aja nggak apa-apa udah ini. Oke. Terus kedua, kalau mau main aman, otomatis jujur kan. Soalnya nyantumin slip gaji sebelumnya. Terus kalau tembak lah kalian, kau bilang kan 15 kan. Nah, 15 itu kasih itu juga kayak pencerahan juga. 15 ya wajar dong Mas, ini saya di Jakarta hidupnya kayak gini-gini, nanti transportasi gimana, makan gimana, hiburan gimana, terus aku juga pengalamanku udah naik sebelum gajiku yang sebelumnya, otomatis kan naik kan itu pengalamannya. Terus Masnya juga kan nge-hire kan talenta yang terbaik kan, dan menurutku apa yang bisa aku show terbaikku saat aku dikasih offering segini gitu. Iya sih. Oke. Paham Mas. Soalnya tuh sekarang tuh ini sih kemarin sih banyak kayak postingan kalau di IG gitu seliweran sih, kayak HR tuh pada komplain aja kok anak zaman sekarang pada sering nanya-nanya kayak ya yang hal sensitif itulah, misal kayak WFH, WFO gimana dan seterusnya. Ini belum kerja aja udah banyak cang-cincong, itu kan ngeselin ya Mas. Ya. Nah itu tuh kan. Jujur ya, itu pertanyaan paling umum ditanyakan kalau di luar negeri. Itu bahkan hal yang selalu ditanyakan. Dan itu hal yang wajar kalau di luar negeri. Nah, di Indonesia ini kulturnya tuh, ya itu jeleknya tuh masih kultur jelek gitu loh. Kultur sering dijajah Mas. Iya. Ya itu wajib, tapi malah dibilang kok banyak nanya. Iya, makanya itu benefit. Indonesia itu kayak sensitif banget, tapi kalau di luar negeri itu hal yang biasa, itu hal biasanya bahkan wajib gitu. Jadi Bang, kalau dibilang interview itu sama dengan negosiasi. Iya. Nah, kan? banyak ini yang sering jadi masalah, karena kalau kita ke interviewer Indonesia biasanya ya tadi lah hal-hal seremeh-temeh cuma nanyain berapa jam kerjanya itu jadi masalah. Iya, itu apa work life balance aja kita tanya itu kayak udah kayak pertanyaan apa ini, padahal kita tuh cuma nanya kultur company-nya itu gimana. Itu sensitif banget ya. Ada apalagi company
crypto coin itu aku ada satu yang katanya work life balance itu jelek banget lah, otoriter. Ya. Aku bahkan tahu. Ini hasil risetku ya. Jadi nggak tahu itu valid atau enggak. Oke. Terima kasih Mas. Paling itu sih pertanyaan gue ya. Thank you. Ya. Oke, thank you Mas Wakoor gua yang ganteng banget. Wih, semoga dapet ya interview yang lagi dijalanin. Enggak gua balas dah. Males banget. Kenapa? 15 juta loh. Dilepas. Enggak, gua masih cinta Pak Adit dan Pak Asep. Wah, udah gue kirim padahal ke Pak Adit, Pak lihat lagi nego di refill code gue bilang. Nah, orang gua wawancaranya di depan Pak Adit teleponnya. Tahu sih gue. Oke, thank you Wakoor Oke. gua. Sebut Oke, merek kita- itu lagi di record. Oh ya, sorry. Oke. Ya, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Rahmat Pratami ya. Ada 3 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama itu cara cari jobnya bisa di mana aja gitu. Terus yang kedua, cara dapat pengalamannya itu gimana aja. Aku udah coba magang di 2 perusahaan yang sama, ngerjain beberapa proyek, masih kurang bagus. Terus sertifikat yang dihasilin dari belajar itu penting nggak sih buat apply? Nah ini Pratami, saran gue ya, mendingan langsung ngobrol aja nih, biar enak kayak tadi. Biar Lift deh. enggak, masih ada nih. Oh, Yang masih. monggo, Oke, mantap. Resi boleh dijelaskan. Oke. Mungkin dari pertanyaan pertama, cara cari jobnya itu di mana aja. Aku jujur semua 80% lah. Itu dari LinkedIn semua. Itu ada ilmunya sendiri itu. Mermak LinkedIn sampai ke ngubah algoritma biar muncul itu lowongan kerja semua itu di timeline itu. Itu ada algoritmanya sendiri dan ada yang harus kalian lakuin itu. Jadi cari-cari aja. Terus kedua, aku juga dulu tuh saat nyari kerjaan itu ya semuanya aku apply ya dulu itu. CV ATS itu ku lempar-lempar, ku customize sendiri dari LinkedIn, Jobseeker, Jobstreet, Calibri, terus ya semuanya aku umbat lah. Ini aku gak akan milih-milih lah. Terus kedua, cara dapat pengalamannya itu gimana aja? Kau tahu sendiri kan, aku bahkan double job sama freelance buat dapetin pengalaman. Jadi kembali lagi, mau effortnya itu sebesar apa kamu. Terus magangnya tuh, nah ini topik magang itu bisa topik pembahasan satu sesi sendiri ini. Soalnya magang itu kalian dapat magang yang bagus, jelek atau setengah itu ada sendiri. Contoh, aku dapat magang yang bagus. Contoh di Mitra Informatika di LinkedIn-ku, itu aku di 3 bulan itu benar ditempa jadi developer, dikasih nasihati gimana. Bahkan PBO pemrograman berbasis objek, aku beneran belajar itu saat magang, beneran kayak bikin, oh ini bikin per objek dari objek kecil sampai paling besar itu kayak gimana, itu diajarin di situ. Jadi carilah tempat magang yang beneran kalian itu belajar atau curi ilmu banyak-banyak. Terus ketika sertifikat ini apa ya, jujur kepake sama enggak itu iya dan enggak. Contoh di awal kerja sertifikat itu persentase pengaruhnya itu ada dan cukup gede. Tapi seiring perjalanan mungkin merambah ke intermediate ke senior. Jujur sertifikat udah gak ada rasanya, gak ada impactnya. Bahkan impactnya itu lebih kerasa kalau kalian nyeritain produk. Contoh, aku magang atau bekerja sebagai junior di developer di perusahaan A. Aku bikin produk A, B, C, D. Bikin nurunin crash rate dari 40 ke 20. Terus nge-handle query yang bejibun atau database yang banyak. Itu lebih berdampak daripada sertifikat. Mau itu kalian bayar di coding yang 1-3 juta itu ambil semua itu ya nggak ada impactnya juga. Jadi kembali lagi level kamu itu di mana? Junior kah atau awal karir kah?
intermediate, senior itu beda-beda lagi cara mainnya. Dan gimana tahu cara mainnya? Kembali lagi relasi. Jadi kalian kerja itu ya cari teman kerja yang baik lah, yang beneran bisa sharing pengalaman, senior yang bisa sharing pengalaman. Jujur, Volkatek itu bukan tempat yang buat cari relasi yang aku ceritain. Bahkan relasiku semuanya itu 90% sampai sekarang itu di Privy. Jadi beda tempat relasinya itu kualitasnya beda lagi. Jadi ya mau nggak mau kalau perusahaanmu itu relasinya jelek, ya kau berharap bisa pindah tempat dengan relasi yang bagus. Itu ya 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 itu yang bisa aku ceritain. Soalnya relasi itu beda-beda tiap perusahaan. Dan tiap perusahaan beda kultur, beda relasi, beda cara kerjanya, cara mainnya, politiknya. Itu sih yang bisa aku jawab ya. Tapi Mas, di LinkedIn itu kan ada beberapa job yang kayak palsu gitu ya. Itu gimana sih cara bedainnya gitu? Soalnya kan kayak saya Nah. pernah apply gitu, part time gitu. Awal-awalnya ada job gitu, terus akhir-akhirnya malah nggak ada. Jadi kayak mungkin scam ini, jadi langsung keluar gitu. Kalau Tapi boleh jujur, awalnya sempat bayar sih. kalau boleh jujur itu hal yang susah buat difilter. Kenapa? Bahkan job yang kelihatan valid pun itu bisa aja palsu. Palsunya dari mana? Dari level perusahaan itu sendiri. Maksudnya gini. Contoh kasarannya apa ya? Perusahaan apa ya? Aku ingat ya. Oh ya udah. Contoh lah Privy. Aku akan buka-bukaan. Privy pernah buka lowongan goib atau ghosting. Buat apa? Buat nge-recap database mereka. Jadi contoh kasusnya mobile Android engineer gini. Nah, dia buka lowongan di Privy itu, tapi gak nge-hiring, cuma buka aja. Nah, itu kan banyak itu yang apply. Otomatis datanya itu kesimpan. Mereka keep dulu. Kalau butuh-butuh apa-apa, soalnya mereka tahu kondisi atau suasana politik Privy itu sendiri. Mungkin ada mau isu-isu mau keluar, nah mereka buka lowongan ghosting itu, recap data. Nah, kalau beneran keluar, baru mereka panggilan satu persatu. Nah, jadi jawabanku itu bisa difilter via validasi perusahaannya itu gimana. Kedua, ya kita pasrah aja karena apa? Emang dari perusahaan sananya mau cuma nyari data aja. Jadi sorry to say, aku juga nggak bisa nentuin atau ngasih tips kecuali kembali lagi ada referral atau koneksi LinkedIn yang kerja di perusahaan itu ngevalidasi offering itu aja sih kalau dari aku. Itu susah emang. Siap Mas, makasih Mas. Oke, terima kasih Mas Rahmat Pratami. Nah, lanjut nih ada pertanyaan lagi dari Arfan. Nah, di situ dibilang kalau pengalaman portofolio dengan proyek pribadi, apakah bisa berat ya? Gimana Oke. Bang Rizky? Pertama, tiap cara main level junior, intermediate, senior itu cara mainnya beda juga. Contoh, kalau kau junior atau fresh graduate, project pribadi sekecil apapun itu pasti akan ada dampaknya dan jadi penilaian yang bagus. Tapi saat intermediate sama senior, project pribadi itu bisa berdampak. Tapi dengan case-nya itu benar-benar kalian so teknikal atau problem solving banget gitu. Jadi misal nih, aku sebagai iOS engineer gitu, project pribadiku tuh mungkin hal sepele aja, to-do list. Tapi soal teknikal itu aku over engineering tersebut, pakai Swift UI lah, pakai package dependency injection kayak gitu kan, so technical skill. Nah itu bagus itu buat level intermediate sama senior. Tapi kalau udah masuk ke lead atau individual contributor itu jatuhnya nggak dibutuhin sih. Jatuhnya mereka butuh problem solving sama management skill. Tergantung ya, mau individual contributor berarti kalian butuh technical skill atau problem solving yang bagus banget. Kalau manajerial ya otomatis
kalian akan ditanya pengalaman manajerial kalian. Jadi kembali lagi level kalian dimulai dari mana dulu, junior kah, intermediate atau senior. Berarti ya memang ngaruh, cuman dampaknya kayak apa? Karena kan scope dari yang dikerjain project personal itu gimana juga ngaruh kan Bang, tetap. Ya. Oke, terima kasih ya sama-sama. Oke, ada lagi yang mau nanya nih? Oh, masih junior. Ya kalau masih junior apalagi ya sebaiknya kumpulin Ya. banyak portfolio. Yakin lah. Iya, banyak-banyakin. Mau portofolio apapun buat aja guys kalau masih junior eng. Karena yang dilihat itu adalah seberapa berdampak kita bagi perusahaan, lagi-lagi bukan kita tuh best practice-nya di bagian apa, spesialis bagian apa, tapi berdampaknya kita di bagian mana. Karena problem solving juga penting gitu walaupun kita cuma junior. Seperti itu guys. Oke. Nah tadi aku mau nanya nih Bang soal type coding nih. Ini agak-agak ngeselin ya. Karena masuk era yang apa kayak coding gitu ya, aku juga pakai kursor sih, pakai kursor anti gravity aku coba pakai juga karena buat ngeeskalasi project kan. Kemarin juga tuh sama Bang Ron sempat ada project dan pakai Vino, stres aku ngerjainnya, ini orang ngapa pakai Hono tiba-tiba. Nah akhirnya dikasihlah itu reimburse buat kursor. Ya aku jujur nggak punya landasan teori fundamental ya buat Hono, tapi ngemaksain gitu buat ngerjain si Hono itu. Kira-kira apa yang sebenarnya paling kita butuhin supaya kita nggak kemakan sama AI ini? Karena kan AI vibe code, kalau seandainya kita cuman yang nge-prompt doang tapi nggak bisa ngedebug, ketika ada problem, ya gimana mau nge-solve-nya gitu. Nah ini gimana Bang problem ini? Oke. Aku kasih tips pada junior-junior yang masih di sini, kalau kalian mau nyoba coding, kalian boleh, asalkan kalian udah pernah ngerjain manual dulu. Contoh, aku sebagai iOS writer lah gitu. Aku mau bikin API function gitu. API function buat calling API lah. Nah, itu aku udah pernah ngerjain itu. Ya udah aku bikin coding nge-prompt, bikinin calling login gitu kayak gitu. Dengan validasi bla 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 bla. Nah, kerjain lah sama AI itu. Aku udah pernah kerjain itu dan aku udah benar-benar paham gimana kalau disuruh ngoding dari awal atau ngoding dari nol. Itu kalian kalau benar-benar paham konsepnya dari akar-akarnya, kalian boleh pakai coding. Tapi kalau kalian ini contoh kalian mulai belajar mobile gitu, belajar Flutter gitu, kan sesimpel bikin state management aja kalian masih bingung gitu, terus kalian nge-prompt, iya bisa aja, tapi ntar ke depannya kalian akan tumpul dan ditanya saat interviewer atau saat error, kalian bingung setengah mati. Jadi kembali lagi, vibe coding itu tools yang bagus setelah kalian paham dulu. Kalau kalian nggak paham, wah udah, aku nggak mau tanggung jawab kalau kalian tumpul ya. Ya, yang penting jangan skip fundamental berarti. Ya. PBO gas, algoritma gas. Aku nyesal nggak belajar itu. Aku bahkan dulu ujian apa ya, PBO atau ISD itu ngerjain bikin tree dari nol, nggak ngerjain itu. Oh yang sama Pak Tri ya? Nah ya itu Pak Tri atau pokoknya ininya bikin tree, pokoknya 1 sampai 4 aku paham, bisa bikin dari nol, 5 tree, udah angkat tangan aku, udah. Ya chaos itu langsung kalau seandainya kita nggak tahu gimana cara bikin stack-nya dari awal, tiba-tiba disuruh make, wah ini apa ini, ada package bisa dipakai buat bikin tree sama bikin binary search, wah GG. Bahkan kalau aku belajar pengalamanku, aku di memory lane itu dipercayakan sama CEO-ku itu ngerjain fungsi search and call function. Jadi user itu bisa ketik comment call, semisal call Arif gitu, dia akan search nama Arif di kontaknya. Mungkin kalian akan bilang, wah sepele bang, nge-search doang. Wah nge-search itu algoritmanya pengen mati aku ini.
asli ada. Jujur ya, ini bentar, aku masih ada doknya ini ya, dokumentasinya itu. Bentar, aku akan share screen biar kalian tahu sechaos apa aku. Nah, bentar, aku pindahin dulu share screen, present something else. Oh, voting lag. Lag. Apa? Udah panas laptopnya bang. Pakai kursor juga nih Bang. Iya. Teman kursor. Di sini aplikasiku itu support 2 bahasa. Bahasa Inggris sama Chinese. Nah, mampus nggak tuh itu bikin algoritma. Nah, ini algoritma searchingku bisa kalian lihat sendiri. Ada 13 algoritma. Bahkan ada buat khusus Inggris, ada yang Chinese sendiri. Dan kalian akan lihat Levenstein, distance, token set ratio apa itu. Wah, udah mampus. Penjelasannya ada di sini aku. Nah, di situ kalau aku nggak ada kursor, kan aku paham, aku butuh algoritma dari simpel dulu. Algoritma yang dibutuhkan buat searching, itu kursor itu ngejelasin, bla bla bla, aku baca pahamin apa aja yang aku butuhin, apa aja yang aku harus customize dari AI, jawaban AI itu. Nah, itu fungsi AI kayak gitu buat mempercepat. Kenapa? Fitur ini itu cuma dikerjakan dalam 2 minggu. Nah, bayangin 2 minggu development, test, and ready to prod itu. Nah, itu kalau nggak ada AI mampus aku. Nah, dari 13 algoritma ini combine jadi satu buat ngasilin scoring searching yang bagus. Nah, itu nggak diajarin kan kita di kuliah atau bahkan kerjaan pun nggak ada yang mau ngajarin kayak gini. Senior ya tak sekalian ya kalian kerjain sendiri. Jadi kalian harus ya problem solving. Jadi kembali lagi developer problem solvingnya itu harus bagus sih buat naik ke atas lagi, apalagi ke lead atau senior. Itu ya, itu yang dari I see, bang. Salah satu yang pernah aku dengar track ini Mas Erlangga juga. Dia kalau bikin algo yang kemarin bikin apa Mas buat NIM ya? Bagi NIM. Mau nangis juga tuh. Counting source, binary search. Malah meninggal emang searching algoritma. ya kan? Asli, simple tuh tapi mematikan. Udah ada yang bilang sendiri ya dari teman kalian join meeting ini. Dulu Searching pernah ada kok dulu pernah ada di MyTelly itu di fitur apa ya? Anjir, itu itu sampai nge-lag terus harus emergency update aja. Rollback kan? Oh, ada satu jalan lagi itu kata Sarul itu. Jadi PMO nggak usah ngoding itu ya jangan ngoding. Kalian jangan bikin banyak saingan. Dari aku juga ini udah kalian jangan ngoding. Itu propaganda orang senior ya. Jangan ngoding. Itu propaganda guys. Itu kalian harus tahu propaganda orang senior atau itu biar kalian nggak di pasar kalian nggak kemakan gitu. Juniornya makin dikit, seniornya makin banyak duit. Ya, Gila, Itu- rumput gua bertahan ya. itu propaganda orang senior IT developer Indonesia. Kalau kalian tahu ada grup namanya enggak ngoding ngoding tapi enggak ngoding. Itu grupnya itu ya. Kalau kalian lihat itu ngomong semua itu. Tapi kalau kalian tahu backgroundnya orang senior semua itu. Jadi kalau kalian disuruh ternak lele itu orang impen itu orang jago semua itu. Jadi jangan kemakan propaganda itu. Ya kemakan nggak apa-apa. Kalian untungin aku juga. Ya ngitung-ngitung nggak ada saingan lah. Iya. Oke. Ada lagi kah ini yang mau nanya sebelum kita akhiri sesi
ngobrol-ngobrol malam ini. Udah mau 9:30 juga. Nggak berasa ya. Gak ada nih. Last lah dari aku. Ada yang sedikit juga aku penasaran nih. Nah, Bang Resi kan dari SMA. Ya, SMA. Kok bisa ngoding? Nah, ini pertanyaan orang-orang yang kadang aku sibal ini. Nah, gimana Bang cara jawabnya? Jujur, aku SMA juga nggak ada ilmu ngoding sama sekali. Jadi beneran first ngoding. Jadi aku ngoding pertama kaliku itu di Telegram dan seperti enggak. Aku jujur kayak orang goblok pertama saat kena TP kan namanya, lupa aku. Nah, itu disuruh big TP simpel lah, hello world itu aku nggak paham anjing. Naon anjing, aku pelajaran aja perlu udah ada tugas gitu kan. Akhirnya responsif atau bla 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 itu. Tapi aku masih nggak paham ngoding atau nggak bisa ngoding dari nol. Contoh harus mikir dulu lama gitu bla 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 kayak gitu, atau harus searching dulu. Aku bisa kayak nemu kayak coding itu terklik di otakku itu saat di semester 1, 2, 3, 4. Nah, 4 semester itu baru terklik aku ngoding itu kayak gimana. Nah, kenapa aku bisa ngeklik? Latihan. Aku dari semester 1, 2 itu belajar dasar semua. Dasarnya aja semua. Web yang mau aku benci sekalipun aku belajar aja web. Mobile segala macam aku pelajari semuanya. Nah, terus semester 3 aku udah nentuin petku itu kemana. Mau ke mobile Android dulu itu. Nah, kenapa aku bisa di iOS? Wah, itu ceritanya panjang banget. Itu dulu aku Android sekali, anaknya Android engine developer banget lah. Habis itu belajar terus ngoding, berusaha ngoding aja walaupun kayak masih gagap atau gugup gitu, kayak harus searching itu, searching ini, coding aja terus sampai kalian itu kayak klik gitu kayak oh gini toh. Nah, kalau kalian udah kayak gitu, udah kalian mau belajar manapun, coding pun jalan arah manapun itu udah aman. Jadi kalian harus kayak klik dulu. Aku juga bingung ngasih apa ceritainnya itu gimana ngeklik itu gitu. Itu tuh. Dapat kan guys? Jadi intinya kalau di gym don't skip leg day, kalau di coding don't skip fundamental. Ini masalahnya banyak yang vibe code anak-anak sekarang juga. Jadi ya agak sibal lah. Itu yang salah satunya mungkin kalian bisa cermati dikit lah. Tolong ini fundamentalnya kawan-kawan. Kasihan kita-kita yang nerima anak magang juga kesel ya masalahnya. Dikit-dikit ChatGPT kayaknya. Aku berterima kasih bahwa aku masih kena zamannya Stack Overflow. Nah, Asli, Bang. Setuju Mas, asli Mas. Asli, kalau enggak dah bahlul asli sumpah. Setuju. Anak sekarang tuh Iya. nggak ada yang mau baca dokumentasi, Bang. iya, bahkan dokumentasi aja enggak, Stack Overflow aja enggak. Wah, udah kacau sih. Untung Rip, zaman kita munculnya GPT itu pas awal rilis, yang 3 Akhir-akhir. itu zaman pas kita nulis TA cuma buat proposal doang gitu. Iya. Asli dah. Ngoding masih Zaman manual. AI-nya tuh masih halu kalau disuruh ngoding. Ya. Masih jawabannya itu model datanya masih jelek lah. Ya, kalau sekarang udah terlalu canggih dan bahaya, katanya AI bisa menggantikan kita. Wah, udah. Nah, emang jawabannya iya ya. Emang iya kan, lu udah jadi nggak ngoding, lu nggak jadi prom engineer bukan software engineer. Aduh, bukannya ya itulah guys, save your rumput pokoknya mah. Iya, ternak nih. Jangan Oh sampai iya, sama tambahan nih, kalau di kantorku itu emang sama tuh, aku nggak dibolehin ini ya, nggak dibolehin ngoding manual tuh. Nggak dibolehin ngoding manual ya, kita semua developer tuh disuruh vibe coding biar targetnya efisiensi, tapi wajib ada ini guide rails tuh kayak ya lu nggak boleh nyentuh ini. Biasanya kalau di kursor tuh ada rulesnya deh, kita bisa bikin rulesnya pakai kayak MD gitu tuh. Nah kayak gitu, jadi
Jadi nggak ada kesalahan kayak gue pernah buka di Redditnya Anti Gravity itu dia nge-RM dir, dia tuh ngapus satu ini kalau nggak salah, satu Database ya? disk D Oh, this day. kayak gitu. Nah itu kayak gitu tuh, ya itu bahaya ya guys ya. Terus Nah, kalau kalian bertanya, gimana caranya bikin rules kayak gini? Gampang, tanya AI lagi ya. Lo mau rulesnya kayak gimana? Ketikin bla 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 bla. Ya, Nah itu. ntar bikin, terus jadi udah. Tinggal kalian review. untuk Contoh ini aku share dulu ya. Salah satu prompt yang bikin kuat presentasi ini kalian. Biar yang awam banget sama apa coding itu juga paham. Bentar aku akan switch. Nah, tunjukin bang, sepowerful apa kursor. Bentar aku cek dulu. Mau tanya bentar, Bang Andre, itu beda nih kursor sama misalnya VS Code tapi pakai extension GitHub Copilot apa tuh? Modelnya pun juga Nah, sama. Apa? sorry ada alarm nih, sorry. Oke, jadi kalau kursor dia tuh kayak VS Code sama ya. Cuma bedanya kalau lu pakai plugin, kalau plugin itu kan kayak dia dua instance yang berbeda ya. Kayak lu harus ngedownload pluginnya gitu loh, ngerti nggak sih? Kalau kursor itu emang udah ditanam ke dalam, ngerti nggak sih? Jadi udah optimize gitu. Built-in ya? Jadi buat ya gimana lanjut? Enggak, built-in berarti udah built-in gitu kalau di kursor. Iya, built-in, bener. Nih kayak gini nih. Jadi lu bahkan bisa editor mode, lu bisa agent mode. Ini yang lagi dibuka sama si Bang Resi ini agent mode. Jadi lu ngeperintah itu si AI-nya, bukan lu yang ngoding. Itu yang tadi dibilang lu biarin AI-nya kerja lu sambil ngising kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ya pure ini tuh AI buat ngoding, bukan lu dibantu AI ngoding gitu, ngerti gak sih? Kayak AI-nya yang ngebikin codingan buat lu. Jadi si kursor ini tuh dia ngebacanya satu code base, satu project gitu. Oke. Itu bedanya, bukan per plugin ya kayak yang lu harus jelasin, oh ini di patch ini nggak perlu. Di kursor itu dia tahu lu lagi ngebuka patch apa, lu lagi di mana, di line berapa, lu nanya terminalnya pun itu langsung integrated tuh ke itu gitu. Tambah lagi bedanya VS Code sama extension terus sama dedicated kayak kursor terus try atau Winsurf banyak lah. Itu di model datanya. Jadi mereka itu saingannya itu di model datanya. Jadi kalau kalian searching di Reddit atau apa, pasti banyak orang yang nge-share pengalaman mereka itu kayak aku tanya di kursor jawabannya lebih bagus ketimbang jawaban di Try kayak gitu atau VS Code dengan extension. Itu emang nyata. Soalnya apa? Kursor punya dedicated modelnya sendiri atau kalau model kan banyak itu, ada dari Gwen, OpenAI, terus apalagi ya? GPT, Nah, GPT. Grok. Nah, ini. Nah, tuh. Nah, di sini kalau dari kursor itu kalau kalian auto, mereka itu punya model datanya sendiri yang lebih optimis, lebih murah daripada kalian kalau pakai satu persatu ini. Jadi offeringnya itu di model data. Jadi kalian harus searching itu kayak di Reddit atau apa itu. Kalau web developer tuh banyak yang pakai mana, mungkin kalian cocok di kursor atau bahkan kalau kalian nggak cocok di kursor itu ya nggak salah. Mungkin kalian cocoknya di GitHub Copilot yang lebih open lingkungannya. Kursor kan dia ya enterprise kan. Kalau GitHub Copilot dia datanya ambil dari repo GitHub yang udah ada. Nah, contohnya ini sekarang aku bikin PPT sekarang itu promptnya itu dari sini awalnya. Jangan bikin dulu. Can you provide me more detailed comments atau question to create web that purpose only presentation? Nah, AI ini akan ngejelasin bla bla bla, nanyain ke aku lagi apa yang mau. Nah, aku jawab lagi. Tapi jangan dibikin dulu.
Nah, dibikin lagi, ditanya lah pakai apa, inline kah atau keyboard navigation kah, biar bisa scrollingnya pakai keyboard, image source-nya gimana, display-nya gimana, color-nya gimana, tipografinya di mana, bahkan sampai library CDN aja itu mereka itu bisa loh kursor itu. Aku kembali lagi ya, aku cuma pakai kursor, belum ada pengalaman GitHub Copilot, WinSub, Try atau segala macam. Lanjut. Nah, ini dijelasin juga cara pakainya juga. Option B, option A kayak gimana kalau mau. Nah, Bahkan ke terminal tuh. ini belum lagi aku masih pengen lanjutin pertanyaannya. Oh, bahkan udah ada template-nya, sectionnya gimana, direction-nya, trigger-nya, animasinya gimana, copyright gimana, light theme atau dark theme itu juga udah ada, accent color juga ada. Nah, se-powerful gitu loh. Aku bikin ini itu cuma ngedit ini doang. Nah, start area code sampai this end area weekend code. Nah, bawah-bawah ini itu template yang dibikin AI udah. Baik itu CSS, script JS-nya kayak gitu udah dibikinin sama AI juga. Se-powerful itu AI. Jadi orang expert pun bisa ngambil job yang di luar expertise mereka selama mereka bisa gunain AI. Nah, itulah AI yang bermata dua. Kedua. Ya, BTW itu Get Rails tuh yang dia tanya dulu, confirmation dulu Iya. sebelum ACC. Biasa pakai apa bang? Composer, Aku depends ya. depends sih. Aku apalagi mobile kan, jadi depends banget. Aku kalau Dart ya, itu mostly di 5.1 codex. Tapi kalau di yang lain gitu kayak Swift jarang sih. Swift kan di Xcode ya, jadi jarang loading di sini. Paling di React ya. React itu mostly pakai komposernya sih langsung. Kalau jadi type coder itu jangan selalu ACC code AI. Baca dulu. tapi kocak loh. Aku ada ini ya, ada apa sih kayak pengalaman ya. Kemarin ngelihat di back endnya aku ya, bukan back end sih, dia anak full stack ya di kantorku. Itu di kursor leaderboardsnya itu dia number 1 ya. Tahu nggak accepted agents line of code-nya berapa? 39.000 anjay. Aji. In total of 30 hari. Itu kayak tiap hari lu ngacc. Amazing, 1.000 lebih. Keren sih. Itu gue nggak tahu dia nge-review apa enggak, tapi 39.000 guys. Dan full stack. Itu kalau kena audit kocak itu. Oke, aku akan share sedikit ya yang sering kusebutin tadi teman remote. Nah, kalau kalian lihat WA aku ya hiraukan sebelah kontak-kontaknya yang nggak jelas itu. Nah, di sini ada namanya teman remote. Nah, di sini grup yang aku jelasin tadi berbagi skill. Kan tadi ada nih. Oh, ada yang curhat itu. Tech Winter sekarang udah sekejam kayak gitu. Nah, banyak nih orang yang jawabin tips-tipsnya gimana. Bahkan ada komunitasnya itu di sini teman remote. Nah, ini kan offering ini. Sebanyak ini tips-tips offering dengan kalian cuma cukup join teman remote aja. Nah, caranya gimana? Aku serahkan pada kalian yang mau effort nyari teman remote di LinkedIn atau di website google.com atau segala macam lah. Ini nggak pakai ketik rek spasi kan? Enggak lah. Lingkungan itu, Bang.
wah ada code referral teman remote nih guys. Ya cobalah ntar kalian yang cari ya, masa kayak gitu doang mau dicariin lagi, tanya AI. Tadi Mas mau tanya, berarti itu yang tadi kan sempat ada yang curhat fresh graduate atau apa ya, fresh Ya. IT engineer lah. Itu emang sekarang tuh emang susah ya, perusahaan tuh lebih prioritas cari yang mid sampai senior terus dikasih AI gitu untuk nge-develop itu, benar berarti? Nah, kalau boleh jujur, kalau di luar negeri posisinya iya, tapi kalau di dalam negeri mereka emang nyari mid ke senior, bukan karena AI itu, tapi dari desakan Tech Winter Indonesia itu kan talenta terbaik itu udah ada nih yang mereka Iya. Nah, akhirnya mereka itu kayak budgetnya itu dipresin mungkin siapa yang mau. Nah, akhirnya itu junior tuh berdarah-darah banget nih. Yang senior aja berdarah, apalagi junior gitu. Itu realisnya di saya. Kembali lagi, makanya aku mau kerja di luar negeri ya, kabur dari pendarahan itu. Ya itu definisi bersaing di dalam negeri aja susah, apalagi keluar ya. Iya. Iyalah, shock culture jadi masalah juga tuh. Oke guys, ini bahaya nih. 9.40, ngaret 10 menit kita. Tapi ada yang masih mau nanya lagi nggak nih? Kayak sampai jam 12. sampai jam 12. Itu aku kerja, aku walaupun kerja remote kerja. Jangan sampai jam 12 pulang. Mas, pertanyaan terakhir Mas. Yuk. Jenjang karir kalau ngeremote di luar negeri itu gimana Mas? Kan kalau di Indo mungkin kan kita bisa jadi pegawai tetap, terus nanti mungkin manajerial dan seterusnya. Kalau di luar negeri itu gimana Mas? Yang apalagi remote lah khususnya. Oke, kalau dari pengalamanku, aku itu di Memoriland itu join di Juni kalau nggak salah, Juni kalau nggak salah. Nah, aku Juni itu masuk sebagai senior dan probation selama 4 bulan. Nah, aku itu inisiatif sekali. Aku nggak mau nyombongin, tapi aku emang orangnya inisiatif ke project atau produk yang aku kerjain itu, mau itu secara technical term atau produk, itu aku beneran inisiatif banget. Nah, CEO ku tuh lihat aku tuh kayak, oh anaknya aktif nih. Dalam 3 bulan probationku itu udah dipotong jadi 3 bulan dan auto lulus. Dan bulan ke-5 aku tadi bilang langsung diangkat jadi lead dengan aku inisiatif doang. Nah, jadi jenjang karirnya itu beda kayak Indonesia yang jenjang karirnya itu pertama umur dilihatnya, terus pertama pengalaman, terus ketiga itu berapa lama kamu di sini, itu pasti 3 hal itu dilihat pasti di Indonesia, apalagi di korporat, wah harus menjilat-jilat itu buat naik gitu, dan itu realita, aku nggak mau bohong. Kalau di tempatku ya itu beneran, kalian effortnya tinggi di produk yang kalian kerjain dan dilihat sama CEO langsung, ya diangkat. Karena apa? Kalian nge-exit atau ekspektasi CEO kalian itu dipatahkan dan lebih tinggi. Jadi ya hasilnya naik aku dalam 5 bulan. Oke. Thank you Mas. Oke, terima kasih lagi Mas Erlangga sudah mau berpartisipasi nanya. Oke, mungkin kita tutup dulu ya guys. Kalau mau next time ngobrol, kita bisa lanjut di Discord. Tanya-tanya lah gitu, dia ngumpul-ngumpul. Apalagi Mas Erlangga nih, kan juga ilmunya banyak, mau mau sharing-sharing. Monggo ya, gue buka untuk sesi diskusinya. Oh ya, beliau ini jago algoritma guys, tanya aja kalau mau nanya algoritma. Gajer. Mabok aku ya. Ilmu saya masih cetek. Aku algoritma aku yang aku jago itu algoritma gimana cara mencet AI yang lebih efisien. Jadi kalau algoritmanya kayak gitu tanya ke aku bisa lah. Skill prompting sekarang mah. Yeah. Sudah punya skill prompting.
Prompting Aku sama. bagus, produk bagus. Bikin prompting pakai AI, ais. New Iya. tab, baru paste anjir, apaan coba? Bahkan how to be good prompting engineer, tanya ke AI juga. Itu dua hal konyol yang aku sampai sekarang nggak ngerti dunia ini berjalannya gimana. Iya. Ya. Oke, kita cukupkan dulu ya buat hari ini. Oke, thank you buat Bang Resi, Mas Resi atas pemaparan materinya yang gila ya, keren banget. Awalnya kita cerita overseas, nonjok ke vibe code yang jauh banget melencengnya. Ya, Dan itu kan perlu juga. ya gak apa mas, aman. Tapi aku makasih banget dari awal 2021 nih masalahnya. Beliau yang ngajarin gue mobile sampai gue dikasih makan guys, gila. Agak sedikit menjilat ya. Mana tawa dari Telkot? Boleh. Bangsat. Oke. Terima kasih ya guys yang udah mampir partisipasi. Nanti kalau ada kegiatan selanjutnya sharing atau silaturahmi ya kalian boleh gabung. Atau mau jadi pemateri silahkan aja, nggak apa-apa. Kita bukan masalah menggurui dan digurui siapa ya, tapi lebih ke kayak ya udah kita sambil di depan silaturahmi sama yang lain kayak gitu. Mungkin selanjutnya Mas Erlangga nih. Iya nggak sih, Bang Resi? Boleh. Ilmu apa, guys? Mungkin bonus saja yang stay di sini ya, yang masih stay. Tahun depan aku ke Bandung, jadi mungkin aku akan seminar konsep gitu buat internal Java gitu. Boleh. Sehabis Lebaran lah. Oke, tuh bisa nih. Tapi kayaknya nggak gue infoin terlalu luas, paling internal Java. Dan beliau alumni Genbi guys, kalau kalian butuh referral code boleh lah. Tapi ya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Kita cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bubar kalian. Thank you, Mas.